قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama, dan kita masih diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur, Allah berikan kepada kita hidup dalam kehidupan dunia adalah untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, dan aku tidak pernah menginginkan rezeki dari mereka. Seolah-olah ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan pernah dipertentangkan antara beribadah dengan mencari dunia. Artinya mereka yang beribadah kepada Allah, mereka pula lah yang akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunianya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan akhiratnya. Sehingga antara mereka yang beribadah dengan mereka yang berurusan dalam perkara dunia, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dikala kita berada di dunia? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah. Artinya ikhwatul Islam, jangan pernah dijadikan dunia sebagai alasan menjauhkan diri kita dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti saya akan beribadah, nanti saya akan melakukan ibadah ini, nanti akan melakukan ibadah ini. Sampai kapan kita akan melakukan nanti-nanti? Dan nanti itu adalah di antara penyakit yang paling berbahaya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan mereka menyebutkan dengan taswif. Taswif itu artinya saufa a'mal. Aku akan melakukannya, aku akan mengerjakannya, sampai dia tidak tahu. Dikala dia sudah berpisah dari dunia, dia pun masih ingin mengatakan saufa a'mal. Artinya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu menjadi hamba yang beribadah semua hal, dan dengan ibadah itu pula lah di antara bentuk membuktikan kita sebagai hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat syukur adalah beribadah kepada Rabbul Izzat wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dinamakan dengan Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sayang kepada umatnya, cinta kepada kita bersama, yang selalu menjadi beban pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya umatnya adalah menjadi umat yang terbaik, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling banyak mengisi surga, dan itulah yang diinginkan serta cita-cita baginda Nabi yang mulia, bagaimana umatnya adalah menjadi umat yang terbaik. Sehingga wajar kalau seandainya Nabi dikatakan sebagai Nabiur Rahmah. Sayangnya Nabi kepada umatnya sangat luar biasa. Di dunia Nabi memikirkan kita, di akhirat demikian juga keadaannya. Sehingga di antara kewajiban kita adalah mencintai orang-orang yang sangat cinta kepada kita bersama. Sehingga mencintai Nabi SAW merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai,
dibandingkan dengan hartanya, anaknya, keluarganya, semuanya. Dan itu juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka. Artinya, kecintaan yang kita berikan kepada diri kita harus lebih dibandingkan dengan, atau kecintaan yang kita berikan kepada Nabi harus lebih dibandingkan dengan cinta yang kita berikan kepada diri sendiri. Dan itulah makna daripada firman Allah, "An-nabiyyu." Namanya ibadah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat, di malam Jumat atau di hari Jumat ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jumu'ah." Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Artinya, hari-hari yang lain, salawat itu juga disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila Allah mudahkan kita untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari Jumat, maka kadar dan porsi selawat itu diperbanyak dan diperbanyak sebanyak mungkin. Mengapa demikian? Karena itu kesempatan di mana selawat kita diantarkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebutkan, "Salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jumu'ah." Selawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan, diantarkan, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Artinya merupakan di antara momen yang mulia ketika kita berada di hari Jumat, dan sekarang kita berada di malam Jumat. Keesokan hari kita berada di hari Jumat, maka kesempatan bagi kita untuk tidak melalaikan ibadah yang mulia ini agar kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dan di antara salah satu keutamaan bersolawat ini ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, ketika dia dan pertanyaan ini ikhwatul Islam ada sebabnya, terutama di malam hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, semakin banyak kamu bersolawat, maka semakin bagus, semakin besar pula pahalanya. Kemudian sahabat ini pun pada akhirnya mengatakan, aku akan menjadikan hari-hariku bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk. Kalau demikian keadaannya, engkau betul-betul berusaha bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia, maka ada dua pahala yang luar biasa, sangat mulia diberikan kepada hamba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan semua gundah gelana yang dia hadapi dalam kehidupannya. Apapun masalahnya, Allah berikan kemudahan. Dan yang kedua, Allah akan ampunkan kesalahan dan dosanya. Minimal dua faedah ini ikhwatul Islam merupakan faedah yang luar biasa bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia, dan kita ingin termasuk orang-orang yang dimudahkan urusan di dunia. Karena di dalam riwayat ini seolah-olah dua kebaikan diberikan. Kebaikan yang pertama, kebaikan yang sifatnya dunia. Bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi, dimudahkan urusannya semuanya. Tukfa hammuk. Hammuk itu artinya adalah masalah dunia. Hammun, ghammun, husnun, itu semuanya adalah masalah dunia. Dan kita akan semuanya menghadapi masalah hammun, ghammun, husnun, semuanya akan kita hadapi. Kelelahan, kegundahan, masalah, semuanya. Di antara salah satu solusinya adalah bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam perkara dunia. Kemudian dalam perkara akhirat, tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosamu. Karena apabila Allah ampunkan dosa hambanya, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dengan mengucapkan ibadah yang mulia ini, dua kebaikan akan kita dapatkan. Yang pertama kebaikan di dunia, dan yang kedua kebaikan di akhirat sana. Maka jangan haramkan diri kita ikhwatul Islam, dan jangan pernah bosan mengucapkannya, terutama salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan. Dan kisah ini tentunya merupakan kisah yang sangat indah, bagaimana para sahabat mereka mengurus jenazah Nabi yang mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu ikhwatul Islam, hari-hari seperti inilah, karena Nabi SAW awal pertama kali Nabi tidak lagi bisa menjadi imam untuk para sahabatnya adalah malam Jumat seperti ini. Hari Kamis, Nabi SAW masih bisa menjadi imam. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Dan salat maghrib itulah terakhir Nabi SAW menjadi imam untuk para sahabatnya. Kemudian ketika ini melaksanakan salat isya, maka para sahabat menunggu baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi keluar dari rumahnya karena Nabi sudah mulai tidak sadarkan diri. Saking beratnya penderitaannya dirasakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi tidak sadarkan diri, para sahabat mereka tidak berani melakukan salat isya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sadar. Dikala Nabi sadar, pertanyaan pertama yang keluar dari lisan Nabi, asallan nas, apakah sahabatku sudah melaksanakan ibadah salat? Artinya salat isya. Maka sahabat yang ada mengatakan, hum yantaziruna ya Rasulullah, mereka senantiasa menunggumu, karena tidak mungkin mereka menjadi imam sedangkan Nabi SAW masih ada. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW membasuh mukanya supaya dingin, supaya tidak panas. Kemudian tiba-tiba setelah Nabi melakukan yang demikian, Nabi kembali pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian dalam waktu yang lama, para sahabat tetap menunggu Nabi SAW dalam kewaspadaan dan dalam kekhawatiran serta kecemasan. Kemudian lama Nabi SAW tidak sadarkan diri. Kemudian Nabi kembali sadar. Kemudian dikala Nabi sadar, pertanyaannya masih sama. Apakah sahabatku sudah melaksanakan ibadah salat isya? Maka sahabat yang ada di samping Nabi tetap memberikan jawaban, hum yantaziruna ya Rasulullah, tidak mungkin mereka salat tanpa dirimu. Mereka senantiasa menunggumu ya Rasulullah. Nabi kembali meminta air. Kemudian Nabi kembali membasuh mukanya. Kemudian setelahnya, Nabi kembali tidak sadarkan diri. Di malam Jumat seperti ini. Kemudian ikhwatul Islam, sudah 3 kali Nabi SAW tidak sadarkan diri. Kemudian dalam waktu yang lama, Nabi kembali bangun. Kemudian Nabi kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Para sahabat pun menjawab dengan jawaban yang sama. Mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Mereka belum salat. Maka Nabi kembali meminta air. Kemudian Nabi kembali membasuh jasadnya. Dan Nabi kembali tidak sadarkan diri. Sudah 4 kali. Kemudian yang keempat kalinya ikhwatul Islam, di mana Nabi SAW merasa dirinya tidak mungkin lagi bangkit untuk menjadi imam bagi para sahabatnya. Dikala dia sadar dan kembali bertanya, apakah sahabatku sudah salat? Maka sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Sehingga para sahabat mengatakan, ikhwatul Islam, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat yang lainnya, ini adalah bahasa yang jelas dari Nabi SAW, bahwa yang akan memimpin setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi menunjuk Abu Bakar menjadi pemimpin dalam masalah agama, tidak mungkin para sahabat menunjuk sahabat yang lainnya dalam masalah dunia. Masalah dunia kalau dibandingkan dengan agama tidak ada apa-apanya. Artinya kalau Abu Bakar yang memimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah salat, artinya Abu Bakar yang memimpin mereka dalam masalah agama. Maka tentu masalah dunia juga diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itulah istinbat yang diambil oleh para sahabat Nabi. Kalau Nabi ridha kepada dirimu wahai Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ridha kepadamu, menjadikan kamu sebagai pemimpin dalam masalah agama, maka kami lebih pantas ridha kepadamu menjadikan dirimu sebagai pemimpin dalam urusan dunia. Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam bahwa kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi SAW disebutkan oleh Nabi dengan gambaran yang sangat jelas, bukan bahasa isyarat. Walaupun terjadi perbedaan di sana, bahwa Nabi SAW menunjuk Abu Bakar memimpin para sahabat dalam urusan yang paling penting, yaitu urusan salat. Karena salat ini ikhwatul Islam urusan sangat berat. Artinya di antara wasiat Nabi SAW kepada umatnya, as-salatu salatu salat wa ma malakat aymanukum.
Makanya sebahagian para ulama mereka meriwayatkan kira-kira apa saja pesan Nabi SAW. Satu hari sebelum Nabi SAW wafat, apa ucapan Nabi SAW? Banyak riwayatnya. Ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ada riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, dan di antara salah satu riwayatnya, Nabi senantiasa mengulang kalimat ini, as-salah. Artinya agar umatnya betul-betul menjaga ibadah yang mulia ini. Karena apabila mereka menjaga salat ikhwatul Islam, begitu juga perkara yang lain akan lebih mudah bagi mereka urusannya. Kalau salat sudah dijaga, yang lain lebih mudah dijaga. Tapi kalau salat sudah dilalaikan, maka yang lain pun akan mereka mudah untuk melalaikannya, ataupun tidak diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini ikhwatul Islam, pesan para sahabat Nabi kepada umatnya atau kepada kaumnya, kepada rakyatnya. Abu Bakar juga berpesan yang demikian. Umar juga berpesan yang demikian. Utsman juga berpesan yang demikian. Ali bin Abi Thalib juga berpesan yang demikian. Bahkan semua rata-rata para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, mereka wafat dalam mempertahankan salat. Kalau Abu Bakar ikhwatul Islam, Abu Bakar wafat. Kapan Abu Bakar wafat? 2 tahun setelah Nabi meninggal, karena dia memimpin 2 tahun 3 bulan sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Bakar wafat sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Karena ketika Nabi SAW duduk bersama Abu Bakar dan Umar, maka Nabi mengatakan, Abu Bakar mengambil air ini dalam keadaan lemah. Tafsirannya bahwa Abu Bakar memimpin kaum muslimin tidak terlalu lama. Dan dia wafat sebagaimana biasanya. Umurnya pun sama dengan umur baginda Nabi yang mulia di alam wafat. Ketika Nabi wafat berumur 63 tahun, maka Abu Bakar pun wafat di kala ia berumur 63 tahun. Artinya jarak antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun saja. Kemudian Umar, bagaimana Umar wafat? Dalam keadaan salat. Bahkan dikala Umar ditikam ikhwatul Islam oleh salah seorang pemuda yang bernama Abu Lu'lu' Al-Majusi, salah seorang yang beragama Majusi. Dan dia adalah seorang yang belum terlalu tua, masih pemuda. Kemudian dikala Umar salat, maka Umar ditikam dari belakang. Ada yang menyebutkan 3 tikaman, ada yang menyebutkan 9 tikaman. 3 di belakang, 4 di depan, 1 di kiri, 1 di kanan. Kemudian dikala ditikam, maka keluar darah yang banyak. Abu Bakar Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya. Ketika Umar sadar, maka yang pertama kali keluar dari lisannya apa? Asallan nas. Sama dengan bahasa yang dipakai oleh Nabi SAW. Apakah sahabatku sholat salat? Karena di rakaat pertama dikala melaksanakan sholat subuh, Abu Bakar ditikam di sana. Dikala dia ditikam, dia tidak sadarkan diri. Kemudian dia dibawa ke rumahnya. Dikala dibawa ke rumahnya, dia pun sadar. Dikala dia sadar, apa pertanyaan pertama? Sama dengan pertanyaan Nabi SAW. Nabi mengatakan asallan nas. Umar pun mengatakan ayat asallan nas. Apakah sahabatku sudah melaksanakan ibadah salat? Seolah-olah penderitaan yang aku rasakan ini biasa bagi Nabi SAW dan juga bagi Umar bin Khattab selama mereka melaksanakan ibadah salat. Kemudian ikhwatul Islam, ketika para sahabat yang lain mengatakan, iya wahai Umar, iya wahai Amirul Mukminin, mereka sudah salat. Abdurrahman yang menggantikan posisimu, menyempurnakan ibadah salat. Kemudian setelah Umar mendengarkan ini, maka dia sempurnakan salat. Karena dia tidak selesai melaksanakan salat subuh. Maka dia selesaikan salat subuh dalam keadaan berdarah-darah yang sangat banyak mengalir dari tubuhnya. Bagaimana tidak mengalir? 9 tikaman. Racun atau pisau yang sudah ada racun. Yang telah diberikan racun di sana. Begitu juga dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan ikhwatul Islam, fitnah yang pertama bagi kaum muslimin itu adalah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab bagi kaum muslimin seluruh dunia adalah pintu. Dan ini Nabi SAW yang menyebutkannya. Kalau pintu ini rusak atau pintu ini roboh, maka akan berefek negatif bagi seluruh kaum muslimin. Ternyata pintu ini waktu Islam dirobohkan. Apa makna dirobohkan? Bukan terbuka sendiri, tapi dirobohkan. Artinya Umar ditumbangkan, artinya Umar terbunuh. Itu maknanya. Ketika Umar ini terbunuh ikhwatul Islam, maka di saat itulah ibunda kita Aisyah betul-betul sedih. Bahkan lebih parah kesedihannya dibandingkan dengan wafat ayahnya. Mengapa demikian? Dia tahu hadis Nabi. Kalau Umar meninggal, maka fitnah akan mulai bermasukan di rumah kaum muslimin. Dan fitnah pertama apa? Yaitu terbunuhnya khalifah yang berikutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Utsman bin Affan demikian juga keadaannya. Ada sebahagian orang yang ada di sana ikhwatul Islam.
yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin. Dan ini adalah pemberontakan pertama terjadi dalam Islam. Bersumber dari salah seorang yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu adalah anak seorang Yahudi. Kemudian dia ingin memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak, mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia awali dari daerah Yaman, tidak berhasil. Pergi dia ke Kufah, tidak berhasil. Pergi ke Basrah juga tidak berhasil. Tidak berhasil. Akhirnya dia pergi Mesir. Di saat itulah dia mendapatkan semangat dukungan. Maka orang-orang yang ada di sana datang ke kota Madinah. Apa yang mereka lakukan? Mendukung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Salat, sehingga Utsman mengatakan, wahai kalian, ketahuilah yang membeli tanah itu, tanah Masjid Nabawi, aku di zaman Nabi SAW. Karena dulu yang melakukan perluasan yang besar setelah Umar bin Affan, setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Kemudian kalian larang diri untuk melaksanakan ibadah salat di sana. Artinya walaupun dalam keadaan yang parah, yang sulit, maka dia tetap melakukan ibadah salat. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib kapan dia wafat? Ali bin Abi Thalib ini ikhwatul Islam wafat dikala dia membangunkan kaum muslimin melaksanakan salat subuh. Ketika dia berkeliling, karena di antara kebiasaan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ikhwatul Islam dia pindah ke Kufah. Sehingga dari zaman Ali bin Abi Thalib, ibu kota kaum muslimin yang tadinya dari Madinah pindah ke sana. Dan Ali bin Abi Thalib juga pindah ke sana. Sebagian pindah ke sana. Keluarga Ali juga pindah ke sana. Kemudian di antara kebiasaannya, setiap subuh dia berkeliling untuk membangunkan kaum muslimin. Di saat itulah tiba-tiba ada pedang yang melayang ke kepalanya. Kemudian dengan pedang itu pula lah dia pun akhirnya wafat dalam keadaan membangunkan kaum muslimin melaksanakan ibadah salat subuh. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Mereka tahu bagaimana kemuliaan salat. Sehingga seolah-olah Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya agar mereka tidak pernah melalaikan ibadah yang mulia ini. Kalau mereka sudah melalaikannya, maka alamat mereka akan mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupannya. Sehingga perkara ini ikhwatul Islam betul-betul pesan oleh Rasulullah SAW, dan memang itu menjadi di antara salah satu wasiat Rasulullah kepada umatnya. As-salat, 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 wa ma malakat aymanukum. Hendaklah kalian menjaga salat, hendaklah kalian menjaga salat, hendaklah kalian menjaga salat, dan juga para pembantu kalian ataupun budak-budak sahaya kalian. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam Nabi SAW pun wafat. Kemudian berita wafatnya tersebar. Kemudian setelah Nabi wafat, Nabi dikuburkan. Kemudian Nabi dimandikan. Kemudian setelah dimandikan, Nabi pun dikafankan. Dan pembahasan kita sampai di sini kemarin ikhwatul Islam. Kufina Rasulullah SAW fi thalathati aswabin bidin. Nabi SAW dikafankan dengan 3 pakaian yang berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Yang Nabi SAW tidak memakai baju menjadikan pakaian tersebut sebagai baju. Hanya saja para ulama mereka berbeda sebagaimana pembahasan yang kemarin kita telah jelaskan. Apakah pakaian yang dipakai oleh Nabi, yang mana Nabi dimandikan dengan pakaian tersebut, karena Nabi tidak boleh dibuka bajunya. Dikala Nabi dimandikan tidak dibuka baju Nabi. Kemudian dikala dikafankan, bagaimana keadaan Nabi? Sebagian para ulama mengatakan baju Nabi pun tidak dibuka untuk menjaga aurat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu sempurna dan adab harus kita jaga baik dikala Nabi hidup ataupun dikala Nabi sudah dipanggil oleh Allah, adab kita tetap harus kita jaga. Dan di antara salah satu adabnya adalah menjaga aurat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi dikafankan dengan pakaiannya, dan ini juga termasuk di antara perbedaan Nabi SAW dengan umatnya. Kemudian di ikhwatul Islam, riwayat yang lain setelah Nabi SAW dikafankan, riwayat yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala dan Firu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menggali perkuburan Nabi SAW? Artinya ikhwatul Islam, dikala Nabi dimandikan, dikafankan, ingin dikuburkan, bagaimana cara menggali perkuburan Nabi SAW? Dan siapa yang akan menggalinya? Maka di saat itulah ba'atsu ila Abi Ubaidah. Ada di antara usulan para sahabat Nabi SAW
kita cari orang yang biasa menggali perkuburan antara Mekah dengan Madinah. Kalau orang Mekah yang biasa menggali perkuburan di sana adalah sahabat Abu Ubaidah. Kalau di Madinah yang biasa menggali perkuburan adalah sahabat Abu Talha. Mereka berdua ini adalah mereka yang biasa menggali perkuburan kaum muslimin. Sehingga supaya mereka tidak berbeda, ikhwatul Islam, para sahabat mereka tidak berbeda bagaimana cara menggali perkuburan Nabi. Maka mereka ingin memanggil dua orang ini. Siapa yang pertama kali kita jumpai, maka merekalah yang akan menggali perkuburan Nabi SAW. Karena mereka sudah terbiasa, agar kita tidak berbeda. Karena tentunya para sahabat mereka berebutan untuk menggali perkuburan Nabi SAW. Bagaimana supaya masalah ini aman, tidak ada masalah? Maka mereka mewakilkan masalahnya kepada orang yang sudah terbiasa. Abu Ubaidah, dia terbiasa di Mekah menggali perkuburan kaum muslimin. Abu Talha, dia terbiasa menggali perkuburan kaum muslimin di kota Madinah. Kemudian di kota Islam, faba'atsu ilaihima rasulaini wa qalu. Kemudian diutus kepada Abu Ubaidah dan juga diutus kepada Abu Talha. Dan utusan ini dikatakan kepadanya, Allahumma khir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadu Aba Talha faji'a bihi walam yujad Aba Ubaidah, walam yujad Abu Ubaidah. Kemudian dikala utusan dari sahabat ini mencari siapa yang pertama kali didapatkan, maka yang pertama kali dia jumpai adalah Abu Talha. Dan dia tidak menjumpai Abu Ubaidah. Artinya berarti yang akan menggali perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talha. Dan Abu Talha inilah yang menggali perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Falamma faradu min jihazihi yawm ats-tsulatsa. Ketika para sahabat Nabi mereka selesai mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi Selasa. Jadi Nabi meninggal di hari Senin. Kemudian kabar wafat Nabi adalah kabar yang sangat lama, mudah untuk diterima oleh para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Belum lagi siapa yang akan memimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya memandikan dan mengkafankan baru selesai di hari Selasa atau di pagi Selasanya. Kemudian wudi'a ala saririhi fi baiti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di kasurnya atau di tempat di dalam kamarnya. Tsumma dakhala an-nas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kamarnya, Abu Talha ingin menggali perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Abu Talha menggali perkuburan Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya. Kemudian maka jasad Nabi yang mulia diangkat, kemudian di bawahnya digali perkuburan. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena memang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi meninggal maka tidak boleh dipindahkan jasadnya. Maka Nabi dimandikan di sana, Nabi juga dikafankan di sana, bahkan di kali perkuburan Nabi juga diangkat di sana. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan Nabi ikhwatul Islam. Kita harus tahu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada salat kaum muslimin? Butuh atau tidak? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh disalatkan? Apa jawabannya? Butuh atau tidak? Jangankan Nabi, orang yang syahid di jalan Allah, butuh tidak mereka disalatkan? Mereka tidak butuh disalatkan. Tapi kalau ada yang mensalatkan orang yang syahid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Siapa yang tahu jawabannya? Sebelum kita berbicara tentang Nabi, orang yang syahid di jalan Allah, syahid secara syar'i atau syahid secara hissi, karena syahid itu ikhwatul Islam ada dua. Ada syahid yang berjuang di jalan Allah, mereka disebut dengan syahid. Ada orang syahid karena keadaan mereka yang melahirkan, tenggelam, dihimpit, terjatuh, dan yang semisalnya, semua disebut dengan syahid. Dan syahid ini sama dengan hukum manusia yang lainnya. Prosesnya juga sama. Sedangkan syahid yang pertama, mereka tidak sama. Salah satunya adalah dikala mereka meninggal. Dikala mereka meninggal ikhwatul Islam, tidak menjadi masalah. Mereka tidak disalatkan. Karena mereka langsung ingin diterima. Mereka akan langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
diberikan pahala yang luar biasa kepadanya. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang syahid, kemudian mereka langsung dikuburkan dengan darah yang menempel di jasadnya. Kemudian dikala mereka meninggal dikuburkan, mereka dibangkitkan oleh Allah. Kemudian apakah keinginan yang terbesar daripada orang yang syahid ini? Orang yang syahid ini meminta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau izinkan kami, kembalikan kami ke dunia, berikan kami nyawa, kami akan kembali berjihad, kemudian kami syahid, kemudian berikan lagi kepada kami nyawa, kami berjihad lagi. Artinya itu merupakan di antara cita-cita mereka. Karena mereka tahu bagaimana mulianya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tidak butuh disalatkan. Tapi kalau ada di antara kaum muslimin yang ingin mensalatkan syahid, boleh atau tidak? Siapa yang tahu jawabannya? Silakan. Boleh, kenapa boleh? Pertanyaannya, orang yang syahid di jalan Allah boleh tidak kita salatkan? Ini tidak berkaitan dengan Nabi. Kenapa alasannya? Karena seperti manusia biasa. Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Orang yang syahid boleh tidak disalatkan? Boleh. Alasannya karena Nabi pernah mensalatkan orang yang syahid. Nabi pernah tidak mensalatkan orang yang syahid. Kapan Nabi mensalatkan orang yang syahid? Perang Badar, apakah Nabi mensalatkan sahabatnya? Tidak. Perang Uhud, apakah Nabi mensalatkan sahabatnya? Iya. Bukankah Nabi yang mensalatkan Hamzah? Bukankah Nabi yang mensalatkan para syuhada yang ada di Uhud? Nabi salatkan mereka, padahal mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, kalau ada syahid ingin disalatkan tidak menjadi masalah. Kalau tidak disalatkan juga tidak menjadi masalah. Artinya silakan bebas bagi kita untuk memilihnya, terutama dikembalikan kepada mereka yang memimpin kita pada waktu itu. Misalnya, pemimpin kita pada waktu itu mengatakan, orang yang syahid salatkan, maka semua kita harus mensalatkan mereka. Tapi apabila mereka mengatakan jangan disalatkan, maka kita pun tidak mensalatkannya. Apa makna yang bisa kita ambil? Kalau syahid saja mereka tidak butuh disalatkan, apakah Nabi butuh untuk disalatkan? Tentunya tidak, ikhwatul Islam. Nabi SAW adalah orang yang mulia. Tapi para sahabat mereka tetap mensalatkan Nabi SAW. Apa maknanya? Berarti mereka yang ingin mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi SAW. Bukan Nabi yang butuh kepada salat yang mereka lakukan. Sama dengan ucapan salam dan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi. Apakah Nabi butuh kepada salam kita? Tidak. Apakah Nabi butuh salawat? Tidak. Tidak pernah butuh Nabi SAW. Yang butuh itu siapa? Kita yang mengucapkan salam dan kita yang mengucapkan salawat, kita yang butuh. Bukan Nabi yang butuh. Karena Nabi tidak akan pernah butuh kepada umatnya kalau Allah sudah berselawat kepadanya. Mungkinkah Nabi butuh kepada selawat kita kalau Allah sudah berselawat? Mungkinkah Nabi butuh berselawat kepada kita atau selawat kita kalau malaikat sudah berselawat? Tidak butuh lagi Nabi SAW. Yang butuh itu adalah kita. Begitu juga dengan para sahabat Nabi dikala mereka mensalatkan Nabi, ikhwatul Islam. Yang butuh untuk mensalatkan Nabi adalah para sahabatnya. Sehingga tata cara mensalatkan Nabi juga berbeza daripada salat biasanya. Kalau salat jenazah biasa, ikhwatul Islam, dan sebelum kita melanjutkan tentang salat jenazah Nabi atau salat Nabi SAW, di antara yang ingin kami sampaikan dan juga ingin selalu kami mengulang pembahasan ini, ikhwatul Islam, selama kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, ada sebuah utamanya. Salah satunya adalah salat. Di sini 5 kali kita salat. Kita tidak kenal dengan mereka. Mereka pun tidak kenal dengan kita. Tapi yang menyatukan kita adalah iman dan takwa. Sehingga kalau ada panggilan salat jenazah, jangan ada di antara kita yang melakukan kegiatan yang lainnya. Bahkan salat sunat pun, kalau bisa, diundurkan. Bisa dipahami? Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Kita sebutkan, salat jenazah itu memiliki pahala yang besar. Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami ikut mensalatkan saudara kami, kemudian kami mengantarkan mereka ke perkuburan, berapa kira-kira pahala yang akan kami dapatkan?
Maka Nabi mengatakan, kalian akan mendapatkan 2 qirat. 1 qirat untuk mensalatkan, 1 qirat untuk mengantarkan. Qirat itu timbangan biasa. Sehingga Abdullah bin Umar ingin memastikan, ya Rasulullah, 1 qirat itu kira-kira berapa? Berapa timbangannya? Berapa beratnya di sisi Allah? Maka Nabi mengatakan, misla jabali Uhud. 1 qirat itu sama dengan sebesar bukit Uhud. Allahu Akbar. Bukit Uhud yang begitu panjang. Bahkan kita pun tidak pernah menelusuri panjangnya bukit Uhud. Yang kita ziarahi, itu adalah terjadinya perang Uhud. Bukan semua bukit Uhud. Itu hanya secuil kecil saja dari bukit Uhud. Dan bukit Uhud itu panjang sekali. Hampir 7 atau 8 kilo panjangnya. Coba bayangkan berapa beratnya. Dan itulah pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang mensalatkan saudaranya 1 qirat. Yang mengantarkannya 2 qirat. Itu kalau kita lakukan di daerah kita masing-masing. Di kampung halaman kita masing-masing. Dan kita tahu, setiap ibadah yang kita lakukan di tanah haram, di tanah yang barokah, pasti tidak akan sama nilai pahalanya. Walaupun ibadahnya sama. Misalnya kita contohkan, kita baca Quran di Masjid Nabawi. Apakah sama nilainya dikala kita baca Quran di masjid yang ada di sebelah rumah kita? Tidak akan sama. Ayat yang kita baca itu juga. Tapi pahalanya akan berbeda. Mengapa berbeda? Karena tempatnya mulia. Begitu juga kalau ada di antara kita yang berinfak, diberikan ada orang-orang yang membutuhkan 1 real, 2 real, 5 real misalnya, diberikan kepada orang-orang yang ada di luar sana, terutama fakir dan miskin. Apakah sama nilainya dikala mereka berinfak di daerah mereka masing-masing? Tidak. Walaupun sama, nilai nominalnya sama, tapi pahalanya tidak sama. Mengapa? Karena beribadah di tanah yang barokah akan diberikan keberkahan terhadap semua ibadah yang dilakukan. Sehingga dikala kita beribadah di tanah haram Makkah, Madinah, ingat ikhwatul Islam, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah sama nilainya. Tapi Allah tidak menyebutkan berapa kadar pahalanya. Misalnya kalau kalian melaksanakan infak, kalau kalian berpuasa, kalau kalian melakukan kebaikan, kalian berzikir, kalau kalian baca Quran, berapa pahalanya ya Allah? Berapa pahalanya ya Rasulullah? Nabi tidak menyebutkan, Allah juga tidak menjelaskan. Artinya apa ikhwatul Islam? Peluang bagi kita bersama. Satu-satunya ibadah yang dijelaskan pahalanya adalah ibadah salat. Dan itu pun tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Mengapa demikian? Nabi menyebutkan orang yang salat di Masjid Nabawi untuknya lebih daripada 1000. Tidak pernah menyebutkan 1000. Artinya ikhwatul Islam lebih. Berapa lebihnya? Artinya ikhwatul Islam, peluang bagi kita bersama. Kalau ibadah biasa atau ibadah yang lainnya semuanya bernilai pahala, dan satu-satunya ibadah yang disebutkan kadar pahala minimalnya. Artinya dari hadis ini, barang siapa yang salat di tanah haram Madinah minimal 1000. Barang siapa yang tak salat di tanah haram Makkah minimal 100.000. Minimal, maksimal berapa kita tidak tahu. Nah, semua salat masuk di sini. Semuanya. Salat fardu sudah pasti. Salat sunat juga sudah pasti. Begitu juga dengan salat jenazah. Salat jenazah itu disebut dengan salat ikhwatul Islam. Setiap sesuatu yang disebut dengan salat masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan salatun fi masjidi hada? Orang yang melakukan salat di dalam masjidku ini. Salat apa ya Rasulullah? Nabi tidak pernah menjelaskan salat secara khusus. Karena kalimat ini berbentuk nakirah. Nakirah itu artinya semua bisa masuk. Umum sifatnya. Berarti salat fardu, salat sunat, salat jenazah, salat apapun. Salat sunat mutlak, salat sunat muqayyad, salat wajib, salat semuanya masuk. Begitu juga dengan salat jenazah. Apa maknanya? Kalau di kampung kita sendiri, kita akan mendapatkan 1 qirat kalau kita ikut salat. 2 qirat kalau kita antarkan ke perkuburan. Bagaimana di sini? Kalau kita siang dan malam mensalatkan saudara kita, terlepas daripada kenal atau tidak. Karena itu adalah hak dan kewajiban. Dan pahalanya pun berlipat ganda dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kita mengatakan ikhwatul Islam, kalau seandainya kita salat fardu, maka tunggu dulu aba-aba dari muadzin. Apakah ada salat jenazah atau tidak? Dan rata-rata pasti ada salat jenazah. Artinya kita undurkan ibadah yang lain.
Seperti misalnya sholat sunat. Sholat sunat itu waktunya lapang. Masih banyak waktunya. Dan kita selalu menyebutkan kaidah di ikhwatul Islam, apabila ada dua ibadah yang bertemu dalam satu waktu, kita dahulukan waktu yang sempit. Dan selalu kita berikan contoh yang mudah bagi kita untuk menangkapnya. Kita masuk Masjid Nabawi. Dan setiap masuk masjid, ada kewajiban melaksanakan sholat tahiyat. Setiap kali kita masuk masjid, maka kewajiban kita adalah melaksanakan sholat tahiyat. Ketika kita ingin melaksanakan sholat tahiyat, tiba-tiba Allahu Akbar, muadzin berkumandang. Apa yang harus kita lakukan? Jawab azan atau sholat sunat tahiyat? Siapa yang tahu jawabannya? Silakan. Jawab azan. Kenapa jawab azan? Kita sholat tahiyat nih. Inilah jawabannya, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, barakallahu fiik. Karena azan, waktunya sempit. 3 menit selesai, 4 menit selesai. Sedangkan sholat tahiyat, panjang waktunya atau tidak? Panjang sekali waktunya. Sampai kapan waktunya, Ustaz? Sampai orang melaksanakan sholat wajib. Artinya lebih panjang waktunya dibandingkan dengan azan. Makanya kalau ada orang azan, kita ingin sholat tahiyat, undur dulu tahiyatnya. Karena ada kewajiban di depan mata, yaitu menjawab azan. Kedua-duanya ada pahala di sana. Dan kita ingin mendapatkan semua pahala. Selagi bisa kita gabungkan, kita gabungkan. Artinya kita ingin mendapatkan pahala menjawab azan. Karena pahala menjawab azan, surga. Pahala melakukan salat tahiyat dari Nabi yang mulia SAW disebutkan. Dan kita ingin mendapatkan semuanya. Nah sekarang waktunya bentrok. Sama-sama waktunya. Mana yang harus kita dahulukan? Dahulukan waktu yang sempit. Azan, kalau kita tidak jawab, dia akan hilang. Salat sunat masih bisa bagi kita untuk menunggu kita berdiri. Sambil menunggu orang azan selesai, baru kita salat sunat. Semua dapat pahala. Begitu juga. Waktu kita sholat sunat dengan sholat jenazah, mana yang harus kita dahulukan? Dahulukan waktu yang sempit. Sholat jenazah, kalau dia sudah selesai, jenazahnya akan diantarkan ke kuburan. Sedangkan sholat sunat kita masih panjang waktunya. Sehingga kita dahulukan sholat di ikhwatul Islam. Artinya, ini nasihat bagi kita bersama ikhwatul Islam, terutama kita terlepas daripada kita paham atau tidak paham. Ustaz, kami tidak tahu yang meninggal itu siapa. Yang laki kah dia, yang perempuan kah dia, anak-anak kah dia, itu urusan kedua. Yang penting kita ikut di dalam mensalatkan saudara kita. Dan coba bayangkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, izan farbatna karawit. Kalau demikian ya Rasulullah, betapa banyak di antara kaum muslimin mereka yang menghilangkan pahala kirat-kirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita dikala ada muazzin memandangkan as-salatu 'alal amwat atau as-salatu 'alal mayyit atau as-salatu 'ala atfal, namun kita tetap duduk. Walaupun berzikir ikhwatul Islam, walaupun baca Quran, maka tetap kita dahulukan ibadah ini. Mengapa demikian? Karena ibadah ini adalah ibadah yang sempit waktunya, sedangkan ibadah zikir, baca Quran, sholat sunat itu masih panjang waktunya. Bahkan zikir setelah sholat pun, kalau seandainya pendek jarak antara selesai sholat fardu dengan sholat jenazah, maka kita tetap mendahulukan sholat jenazah karena waktunya singkat. Oleh karenanya, mensolatkan dia ikhwatul Islam karena kita sama-sama butuh. Kalau kita mensolatkan saudara kita yang sudah meninggal, kita sama-sama butuh. Yang meninggal butuh dengan doa kita, yang mensolatkan butuh juga dengan doanya dan momennya. Jadi jangan kita beranggapan jika kita mensolatkan saudara kita yang butuh itu adalah mereka, tidak. Kita sama-sama butuh. Yang meninggal butuh doa, yang hidup dia juga butuh doa. Makanya di dalam sholat jenazah itu ikhwatul Islam yang masyhur, berapa takbirnya? 4 biasanya kan? Biasanya 4 takbir. Kalau ada 5 takbir juga tidak menjadi masalah. Kalau ada yang 7 takbir juga tidak menjadi masalah. Karena biasanya ada perbedaan para ulama. Dan memang yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin adalah dengan 4 takbir. Kalau di Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam pernah juga 5 takbir, tapi sesekali. Mungkin 1 kali dalam 1 bulan, atau 1 kali dalam 3 bulan.
Kami juga pernah mengikuti salat jenazah, itu ada 5 takbir. Artinya kalau ada orang yang salat jenazah 5 takbir, jangan kita anggap mereka salah. Karena itu juga di antara sunnah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca Ustaz kalau 5 takbir Ustaz? Tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya Ustaz? Berdoa. Artinya berdoa, ya Allah ampunkan dosanya. Allahumma fir lahu misalnya. Tidak menjadi masalah. Artinya berdoa di sana. Kemudian ikhwatul Islam, kita ambil yang kebiasaan yang kita lakukan. Kalau salat yang biasa kita lakukan adalah dengan 4 takbir. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, semua kita hafal. Takbir yang kedua kita membaca salawat kepada Nabi SAW, dan itu juga mudah bagi kita menghafalnya. Takbir yang ketiga ini yang menjadi masalah sedikit. Bukan menjadi masalah. Karena biasanya yang kita hafal hanyalah Allahumma firlahu. Padahal itu doa ada sebelumnya, ada pangkalnya. Ada kalimat-kalimat yang diucapkan sebelumnya. Dan di antara kalimatnya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffihi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'ala al-islam. Kemudian baru kita baca doa yang lainnya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tahrimna ajrahu. Baru kita baca doa-doa yang biasa kita hafal. Tapi ini adalah awal mukadimahnya. Makanya setiap kali kita melakukan salat jenazah di Masjid Nabawi ataupun di tanah haram Makkah, di Masjid Haram yang ada di Makkah, takbir ketiga itu pasti panjang, iya atau tidak? Sebenarnya tidak panjang. Doa kita yang pendek. Doa mereka panjang. Jadi yang takbir itu bukan, karena apabila kita tidak tahu doanya, berarti seolah-olah terasa panjang, maka itulah doanya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'ala al-islam. Kemudian baru baca doa yang lainnya. Ada yang hafal? Padahal kita setiap hari, tidak mungkin kita tidak melaksanakan salat jenazah yang mulia ini. Dan itulah doanya. Nah, doanya terlepas daripada hafal atau tidak, nanti bisa kita cari sendiri. Tapi intinya apa sih makna daripada doa ini Ustaz? Agar kita tahu ternyata yang butuh melaksanakan salat jenazah itu bukan mereka sahaja. Kita pun butuh untuk mensalatkan saudara kita. Artinya sama-sama. Yang laki-laki ataupun yang perempuan, ampunkan semuanya. Wasaghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Baik anak-anak, remaja, dewasa, semuanya ampunkan ya Allah. Allahumma man ahyaitahu minna. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang engkau akan cabut nyawanya, cabutlah nyawa kami dalam keadaan beriman. Artinya jangan pisahkan kami dari dunia kecuali dalam rangka beribadah kepadamu ya Allah. Itu maknanya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman. Ya Allah, engkau kalau seandainya ada di antara kami yang engkau panjangkan umurnya, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman. Artinya jadikan kami hamba yang selalu beribadah. Itu doanya, itu maknanya. Kemudian, wa man tawaffaitahu minna. Kalau ada di antara kami yang sampai ajalnya, habis jatahnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan panggil satupun di antara kami ya Allah kecuali dalam keadaan muslim. Bukankah itu makna firman Allah yang selalu kita baca? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal, jangan kalian wafat, jangan kalian berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan menyerahkan diri. Dan lafaz ini ikhwatul Islam kadang-kadang dibalikkan. Ada yang menyebutkan ya Allah hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan iman. Terlepas daripada perbedaan lafaz, intinya doa ini kita yang butuh. Ya Allah, seolah-olah kita mengatakan ya Allah, kami yang hidup ini, kalau seandainya masih engkau berikan umur panjang, hidupkan kami dalam ketaatan. Kalau ada di antara kami yang habis masanya, wafatkan kami dalam keadaan iman. Itulah maknanya. Artinya sama-sama butuh. Mereka butuh, kita juga butuh. Itu kalau masalah mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal. Makanya jangan ada di antara kita kalau salat jenazah, diundur dulu ibadah yang lainnya sampai kita ikut mensalatkan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, berarti mensalatkan saudara kita yang meninggal, yang butuh itu adalah sama-sama. Sedangkan untuk Nabi SAW, siapa yang butuh?
yang untuk Nabi butuh disalatkan adalah para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga dalam tata cara mensalatkan Nabi berbeza dari yang lainnya. Bagaimana bentuk mereka mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam hadis ini ikhwatul Islam. Di hari Selasa, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mensalatkan Nabi. Dan di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Posisi Nabi tidak berubah. Posisi Nabi tetap berada di dalam kamar ibunda kita Aisyah. Di mana Nabi wafat, di situ Nabi diletakkan. Ala sariri. Maka Nabi pun diletakkan di atas kasurnya atau di atas tempat sarir. Summa dakhala an-nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsala yusalluna alaihi. Kemudian para sahabat mereka pun mulai bergantian mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala. Arsala itu ikhwatul Islam tidak satu rombongan, tidak serentak, tidak sama-sama. Tapi bergantian, itu namanya arsala. Kenapa bergantian? Yang pertama, bisa jadi karena rumah Nabi SAW tidak cukup bagi mereka semua. Jadi Nabi SAW tidak disalatkan di dalam Masjid Nabawi. Tapi Nabi SAW disalatkan di dalam rumahnya. Kalau ada kaum muslimin yang mensalatkan jenazah di dalam masjid, boleh atau tidak? Nah, apa hukumnya mensalatkan saudara kaum muslimin? Karena kalau sekarang di ikhwatul Islam, kalau di Masjid Nabawi atau kalau di Masjid Nabawi sini, kalau jenazah itu di bagian depannya ada kamar khusus di bagian depan, disitulah dia diletakkan dan tidak dimasukkan ke dalam. Kemudian imam yang maju ke sana. Kemudian imam yang maju ke sana diikuti oleh karib kerabatnya atau orang yang ingin mengantarkan mereka ke jenazah. Begitu tata caranya. Sehingga para ulama menyebutkan apa hukumnya mensalatkan mereka yang meninggal di dalam masjid. Boleh atau tidak? Boleh, apa alasannya? Masya Allah, barakallah. Silakan. Insya Allah. Sehat selalu Pak ya. Allah juga sehat selalu Pak ya. Nanti cari di internet lagi jawabannya Pak ya. Baik, barakallah. Baik, ikhwatul Islam. Nanti cari sendiri ya. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak disalatkan di dalam Islam. Alasan pertama, mengapa para sahabat mereka bergantian? Yang pertama karena bisa jadi rumah Nabi tidak terlalu besar. Karena itu adalah kamarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi wafat di kamar Aisyah. Kemudian ikhwatul Islam, alasan yang lain, karena para sahabat dikala mensalatkan Nabi, tidak ada yang menjadi imam. Jadi salat jenazah untuk Nabi SAW tidak ada imamnya. Kenapa tidak ada imam? Karena bagaimana pula mereka menjadi imam untuk Nabi SAW, yang imam itu adalah Nabi SAW. Sehingga mereka tidak ada yang berani imam. Artinya mereka salat sendiri-sendiri. Karena yang butuh salat tersebut bukan Nabi SAW. Mereka ingin mengambil dari Nabi SAW. Satu alasan mengapa Nabi SAW lambat dikuburkan. Nabi wafat di hari Senin, dikuburkan di sore Selasa atau di malam Rabu atau di pagi Rabu. Salah satu alasannya mensalatkan Nabi. Sekarang misalnya kita salat jenazah. Dikala kita salat jenazah, kira-kira berapa menit waktunya? Ada 3 menit? Anggaplah 3 menit sampai 4 menit. Dikala kita salat jenazah. Kalau seandainya satu orang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, atau 2 orang atau 3 orang mensalatkan Nabi 3 menit, 4 menit atau 5 menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mensalatkan Nabi SAW? Lama sekali. Karena sahabat jumlahnya banyak. Berapa jumlah sahabat Nabi SAW? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan. Yang di belakang Pak ya. Ya. Silakan. Berapa? 124.000. Itu jumlah sahabat Nabi semuanya. Kalau di Madinah 10.000, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Jumlah sahabat Nabi itu kurang lebih 124.000.
ribu orang. Di Madinah 10.000 itu yang meninggal. Berarti jumlah sahabat Nabi di Madinah berapa? Saya pun tidak tahu. Artinya ikhwatul Islam, yang meninggal itu 10.000 di sini iya. Tapi yang ada di sini banyak. Bisa dipahami? Jumlah para sahabat Nabi secara keseluruhan kurang lebih 120.000. Di Madinah, yang meninggal di Madinah, sahabat yang ada di Madinah dikuburkan di Baqi' sana atau di Harrah, itu hanya kurang lebih 10.000 saja. Itu yang meninggal. Tapi di kala mereka berada atau mendengarkan wafatnya Nabi SAW di kota Madinah, tentunya banyak. Berapa banyaknya? Allahu a'lam. Kami juga tidak tahu. Kemudian ikhwatul Islam, artinya anggaplah 10.000. Jangan ke 10.000, anggaplah 5.000 saja. 5.000 mensalatkan Nabi SAW. Dan mereka bergantian mensalatkan Nabi SAW di dalam kamarnya. Dan mereka tentunya ingin berlama-lama mensalatkan Nabi SAW untuk mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi. Karena Nabi tidak butuh, mereka yang butuh mensalatkan Nabi. Sehingga dikala mereka mensalatkan Nabi arsala, yaitu bergantian, maka di saat itulah butuh waktu yang lama, panjang sekali waktunya. Bergantian. Bagaimana cara mereka bergantian di kota Islam? Yang pertama, laki-laki. Semua laki-laki. Artinya semua mereka yang ada di kota Madinah rata-rata mereka mensalatkan Nabi SAW dan mereka mensalatkan Nabi 2 orang, 3 orang, 5 orang dan artinya butuh waktu yang sangat lama untuk mensalatkan baginda Nabi yang mulia dan itulah alasannya. Sedangkan kita ikhwatul Islam, kita kalau ada di antara kita yang meninggal, maka kita langsung satu grup salat, hadir para sahabat atau sahabat-sahabat karib kerabat langsung disalatkan. Mereka yang terlambat nanti bisa salat dua. Salat jenazah kalau salat fardu, kalau salat sunat, Masya Allah, barakallah. Ingat ya pertanyaan silakan, Masya Allah. Yang boleh itu ikhwatul Islam kalau ada di antara kita yang terlambat, misalnya kita ada karib kerabat yang meninggal. Ada karib kerabat yang meninggal, kemudian kita terlambat mensalatkannya, makanya mereka harus disalatkan, tidak boleh dilambat-lambatkan. Kemudian kita terlambat, boleh kita salat di perkuburannya, artinya kita salatkan di sana, sebagaimana Nabi mensalatkan seorang wanita hitam yang meninggal. Kemudian para sahabat tidak memberitahukan kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, di mana kalian kuburkan dia? Maka para sahabat menunjuk arah perkuburannya. Nabi pun pergi ke perkuburannya, mensalatkan wanita tersebut karena wanita ini dialah yang selalu membersihkan Masjid Nabawi. Oleh karenanya ikhwatul Islam, demikianlah para sahabat mereka mensalatkan Nabi SAW. Dan insyaAllah pembahasannya akan kembali kita sambung pada keesokan harinya insyaAllah ta'ala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, didengarkan. Dan tentunya kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin ikhwatul Islam. Kita tidak akan bosan-bosan menyampaikan kalimat hadis dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi menyebutkan, kita manfaatkan semua fasilitas yang ada, handphone yang kita bawa, baca Quran di sana, kita belajar hadis Nabi SAW atau baca sejarah Nabi SAW, itu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin selalu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, ampunkan dosa orang tua kita, ampunkan dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, guru-guru kita, ulama kita, dan seluruh kaum muslimin.
Tidak ada di antara saudara kita yang mengalami kesusahan kecuali Allah berikan kemudahan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Kalau ada di antara mereka yang terlilit hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله